Assalamualaikum, selamat datang di Arton Channel. Di video kali ini kami akan berbagi pengalaman menanam anggur import dari bibit hingga berbuah di dalam pot. Ini adalah bibit anggur import jenis Kismis Veles dengan tinggi sekitar 2 meter. Bibit ini kami buat dengan metode grafting sempurna atau sambung pucuk. Untuk batang bawah kami menggunakan varian Ramsey. Untuk pot yang kami gunakan ukuran 50 liter dengan 4 ajir setinggi 1,5 meter. Di dasar pot kita beri pecahan genteng, fungsinya untuk menahan media tanam agar tidak jatuh ke bawah pot. Selain itu, pecahan genteng ini juga bisa menyimpan air. Selanjutnya kita berikan media tanam. Untuk komposisi yang kami gunakan yaitu tanah, sekam bakar, dan kotoran kambing dengan perbandingan 2:2:1. Untuk kotoran kambing harus yang sudah matang ya. Sebelum bibit kita pindahkan, atur dulu ketinggiannya, sesuaikan dengan media tanam di dalam pot. Untuk permukaan media tanam bibit, kita buat sejajar dengan media tanam di dalam pot. Untuk memindahkan bibit di media tanam cukup besar, caranya seperti ini. Usahakan tidak ada akar yang terputus. Akar yang sehat biasanya lebat dan ujung akarnya berwarna putih. Selanjutnya, tarik perlahan polybag dan tambahkan media tanam. Tambahkan media tanam hingga sejajar dengan media tanam pada bibit. Berikutnya, pasang kawat melingkar bagian bawah untuk panjangnya yaitu 170 cm. Dan ikat menggunakan kabel tis. Kawat ini kita gunakan untuk melingkarkan batang utama. Batang utama ini akan kita jadikan sebagai batang abadi. Setelah batang utama membentuk lingkaran, lakukan pemangkasan pada ujung pohon anggur yang melebihi batas. Kemudian, lakukan penyiraman hingga seluruh media tanam basah.
Penyiraman ini bisa teman-teman lakukan 2-3 hari sekali tergantung dari kondisi media tanam. Ini pertumbuhan setelah 14 hari penanaman dan sekarang akan kami pupuk. Untuk tahap pertumbuhan kami menggunakan nutrisi AB Mixstar sayuran daun. Ini bisa kita gunakan untuk tahap pertumbuhan semua tanaman dan sangat cocok untuk tabulan pot karena unsur hara makro dan mikronya lengkap. Dosisnya untuk air 2 liter kita berikan 2 tutup botol nutrisi A dan 2 tutup botol nutrisi B. 1 tutup botol kira-kira setara dengan 5 ml. Saat kita beli nutrisi AB Mix ini biasanya bentuknya serbuk, kemudian kita cairkan terlebih dahulu. Nutrisi AB Mix ini bisa teman-teman dapatkan di toko pertanian atau di toko online. Untuk link pembelian nutrisi yang kami pakai bisa teman-teman cek di kolom komentar ya. Aplikasi pupuk ini bisa kita lakukan 1-2 kali dalam seminggu. Bagi teman-teman yang punya pupuk lain, misalnya NPK atau POC juga bisa digunakan. Tapi untuk video kali ini, di masa pertumbuhan kami hanya menggunakan AB Mixstar nutrisi sayuran daun. Selain pemupukan, perawatan rutin lainnya yang harus kita lakukan di pohon anggur adalah penyemprotan insektisida dan fungisida. Insektisida untuk pencegahan hama serangga dan fungisida untuk pencegahan hama jamur, terutama saat musim hujan. Penyemprotan ini bisa kita lakukan seminggu sekali. Untuk penjelasan lebih lengkapnya ada di akhir video ya. Di hari ke-30 kami akan memilih batang pembuahan. Batang inilah yang nantinya akan membawa buah anggur. Karena ini pohon anggur jenis Kismis Veles yang terkenal dengan tandan buah yang sangat besar, maka kami akan memilih 5 batang pembuahan saja. Selain itu, juga karena media tanam yang terbatas. Nah, ini sudah kami pilih 5 batang pembuahan. Untuk ini adalah batang pembuahan yang pertama, ini yang kedua, ketiga, ini yang keempat, dan ini yang kelima. Batang pembuahan ini kami pilih dari tunas air yang pertumbuhannya bagus dan jarak antar tunas air kira-kira sama. Untuk tunas air yang tidak kita pilih, kita pangkas saja. Tujuannya agar nutrisi fokus ke batang pembuahan yang kita pelihara. Daun di batang utama tetap kita pelihara ya. Pembuangan tunas air di batang utama tidak membuat batang utama gepeng. Selama sambungan batang bawah dan batang atas sempurna, serta nutrisi pohon anggur terpenuhi dengan baik, maka batang utama tidak akan gepeng atau kekurangan nutrisi. Selain itu, buang sulur pada batang pembuahan jika teman-teman sempat. Ini juga bisa mengoptimalkan pertumbuhan tunas. Oh iya, untuk kawat melingkar atas ini panjangnya 240 cm. Di hari ke-40, tunas pada batang pembuahan mulai cepat pertumbuhannya. 1 bulan di awal tanam, memang pertumbuhan tunas sangat lambat karena tanaman fokus menumbuhkan perakarannya. Setelah perakaran siap, maka pertumbuhan tunas akan cepat atau vigor.
Dari 5 batang pembuahan yang kami pelihara, ada 1 batang yang pertumbuhannya lambat. Agar pertumbuhan semua batang merata, kita perlu menghambat nutrisi di batang yang pertumbuhannya cepat. Caranya dengan memangkas ujung batang yang pertumbuhannya cepat. Dua 20 hari setelah penghambatan nutrisi, batang yang pertumbuhannya lambat mulai menyusul. Sedangkan untuk batang subur yang kita potong tunasnya, dia mengeluarkan tunas baru dan membawa bunga. Nah, ini tanda kalau pohon anggur yang kita tanam mudah berbuah. Namun, sebaiknya bunga ini kita buang saja, karena nutrisi akan lari ke bunga dan akhirnya menghambat pertumbuhan pohon anggur. Pohon anggur impor jenis Veles ini akan mengeluarkan bunga yang besar jika pupuk pembuahan sudah diberikan dan pohon sudah siap untuk dibuahkan. Nah, seperti inilah anggur impor jenis Kismis Veles. Ini juga kita tanam di pot ukuran 50 liter dengan sistem para-para, dan sekarang dalam tahap pembesaran beri. Tiga bulan setelah tanam, batang utama mulai besar dan berkayu. Ini sebesar spidol warna. Kulit luarnya juga mulai mengelupas. Ini tanda nutrisi yang kita berikan diserap dengan baik oleh pohon anggur. Pada permukaan media tanam, kami tambahkan mulsa organik dari serabut kelapa atau coco fiber. Tujuannya untuk menjaga kelembapan media tanam. Saat ini, kondisi pohon anggur daunnya sangat lebat, sehingga penyiraman kita lakukan setiap hari. Untuk tinggi batang pembuahan ini sekitar 120 cm. Dan ujungnya kami pangkas, tujuannya agar nutrisi fokus untuk membesarkan batang. Dan jika muncul tunas baru, kita pangkas lagi. Untuk tunas air di batang pembuahan ini kita pelihara 1-2 daun saja. Oke teman-teman, untuk mempersingkat waktu kita akan membuahkan pohon anggur yang sudah siap dibuahkan. Ini pohon anggur jenis Gosvi. Untuk batangnya sudah coklat dan 1 bulan lalu sudah kita pupuk dengan AB Mixstar nutrisi buah. Dosis dari AB Mixstar nutrisi buah yang kami gunakan sama seperti dosis pupuk sebelumnya. Aplikasi 1-2 kali seminggu selama 1 bulan, dan pemberian pupuk buah terakhir kami berikan 2 hari yang lalu. Dan sekarang akan kami pangkas. Pangkas pembuahan kita lakukan saat bunga di bagian ujung batang mulai muncul. Ini tanda bahwa nutrisi pembuahan sudah masuk dan pohon sudah siap dibuahkan. Saat pangkas pembuahan pertama kali dan usia pohon di bawah 1 tahun, usahakan ada daun yang tersisa di bagian bawah, dan kita pilih mata tunas yang bulat. Agar mata tunas bulat, buang tunas air ketika pupuk pembuahan kita aplikasikan. Oke, langsung saja kita pangkas. Untuk daun teratas kita buang saja. Tujuannya agar nutrisi fokus memecah satu tunas teratas pada batang pembuahan. Ini karena batang pembuahan berukuran kecil, namun jika 2 mata tunas teratas pecah dan membawa bunga, keduanya juga bisa kita rawat.
ada satu batang yang kecil dan masih berwarna hijau. Jadi batang ini kita hambat saja pertumbuhannya. Daunnya kita manfaatkan untuk membantu proses fotosintesis. Setelah pemangkasan, lakukan penyemprotan insektisida dan fungisida untuk pencegahan hama. Penyemprotan ini bisa teman-teman lakukan di pagi atau sore hari ketika sinar matahari tidak panas. Semprot merata di semua bagian tanaman. Ini ada 2 mata tunas yang pecah dan sepertinya membawa bunga. Jadi untuk daun kedua kita buang saja. Selama 7 hari setelah pangkas pembuahan, pohon anggur belum kita siram. Dan sekarang media tanamnya mulai terlihat mengering, jadi akan kita siram. Penyiraman cukup menggunakan air biasa. Inilah hasil pemangkasan setelah 14 hari. Semua batang pembuahan membawa bunga anggur, termasuk batang kecil yang masih muda. Beberapa mata tunas pecah dengan membawa bunga. Ini karena jenis anggurnya mudah berbuah dan nutrisinya terpenuhi dengan baik. Bunga ini akan kami rawat, dan untuk batang di bagian atas bunga kita pangkas agar nutrisi fokus ke cabang yang membawa bunga. Dan untuk daun tuanya kita buang saja. Namun jika batang pembuahan kecil, saat bunga mekar biasanya banyak yang rontok. Untuk tunas yang muncul di bawah bunga kita buang saja, agar nutrisi fokus ke tunas yang membawa bunga anggur. Untuk cara perawatan bunga anggur hingga panen, bisa teman-teman lihat di video kami yang ini ya. Nah, ini adalah buah anggur Gospi yang warnanya hitam saat matang, dengan rasa manis dan tekstur crunchy. Usia pohonnya di bawah 1 tahun, ini masih belajar berbuah, sehingga hasil buahnya belum maksimal. Untuk daun yang berada di atas buah anggur, kami pelihara antara 15-20 daun, atau sekitar 1 meter. Di bagian ujungnya kami pangkas. Jika tumbuh tunas baru, pangkas lagi, dan seperti itu seterusnya. Lalu bagaimana cara membuahkannya lagi? Nah, jadi ini adalah bekas pemangkasan pembuahan yang pertama dan menghasilkan 2 dompol buah anggur. Setelah panen, pupuk kembali pohon anggur lalu pangkas di depan mata tunas yang membulat. Maka mata tunas akan pecah dengan membawa bunga. Jika sudah tidak ada tempat untuk rambatan pohon anggur, lakukan pemangkasan di dekat batang utama dengan menyisakan 1-2 mata tunas. Ulangi langkah sebelumnya hingga kita bisa panen buah anggur terus-menerus. Saat pohon anggur di pot berbuah, berikan pupuk pembuahan 1-2 kali seminggu agar buah anggur besar maksimal dan tidak rontok. Buah anggur bisa kita panen saat warna kulitnya berubah sempurna dan tangkai buahnya agak kecoklatan. Kurangi penyiraman seminggu sebelum buah anggur kita panen untuk meningkatkan rasa manis pada buah. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.